Hardy-Weinberg ini ditemukan atau diformulasikan oleh dua ahli, yaitu yang pertama Godfrey Harlow Hardy, seorang matematikawan Inggris, dan Wilhelm Weinberg, seorang dokter dari Jerman. Mereka memformulasikan teori ini pada tahun 1908 yang secara terpisah menemukan dasar-dasar frekuensi alel dan genetik dalam suatu populasi terpisah yang menemukan suatu hubungan matematik dari frekuensi gen dalam populasi, yang kemudian dikenal dengan hukum Hardy-Weinberg atau prinsip kesetimbangan. Hukum ini juga digunakan sebagai parameter untuk mengetahui apakah dalam suatu populasi sedang berlangsung evolusi atau tidak. Selanjutnya, definisi dan bunyi hukum Hardy-Weinberg yang berbunyi, di bawah suatu kondisi yang stabil, baik frekuensi gen maupun perbandingan genotip akan tetap atau konstan dari generasi ke generasi pada populasi yang berkembang biak secara seksual. Hukum Hardy-Weinberg ini juga berfungsi sebagai parameter evolusi dalam suatu populasi. Bila frekuensi gen dalam suatu populasi selalu konstan dari generasi ke generasi, maka populasi tersebut tidak mengalami evolusi. Bila salah satu saja syarat tidak dipenuhi, maka frekuensi gen berubah. Artinya populasi tersebut telah dan sedang mengalami evolusi. Nanti akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh saudari Alfira Rahmawati. Saya akan menjelaskan mengenai syarat berlakunya asas Hardy-Weinberg. Yang pertama yaitu populasi sangat besar. Pada populasi yang sangat besar terjadi genetik. Populasinya sangat besar ini tidak menyebabkan perubahan frekuensi gen di dalamnya. Yang kedua, terisolasi dari populasi lain, terpisah dengan populasi yang lain, sehingga terisolasi dan populasi lain ini memungkinkan terjadinya gen glow atau aliran gen, karena perkawinan antar populasi tidak terjadi. Tidak terjadi mutasi gen atau frekuensi terjadinya mutasi sama besar. Yang ketiga yaitu tidak terjadi mutasi. Perubahan satu alel menjadi bentuk alel lain akan merubah gen pool. 4. Perkawinan acak. Di dalam suatu populasi, setiap anggota di dalam populasi ini mempunyai kemampuan yang sama akan untuk saling melakukan perkawinan yang beraneka macam. Tidak ada seleksi. Kenyataannya, apabila semua individu relatif stabil, berarti ada persaingan karena tidak dapat mempertahankan hidup, atau populasinya semakin menurun karena menurunnya kemampuan memperbanyak diri. Di situ telah dijelaskan sebagaimana berdasarkan gambar. Yang pertama, no selection, artinya tidak ada seleksi. Selanjutnya, no mutation, tidak ada terjadinya mutasi. Lalu no migration, tidak terjadi migrasi. Yang keempat, ketidakseimbangan population, populasi yang besar. Yang pertama, genetik. Yang terakhir yaitu random atau hayatan perkawinan secara genetik. Perubahan dalam gen pool, karena suatu kejadian yang menyebabkan frekuensi alelnya dalam populasi tersebut mengalami perubahan efek leher botol, adanya kebakaran hutan, banjir, gempa bumi, dan lain sebagainya, yang dapat mengakibatkan penurunan populasi secara drastis. Selanjutnya itu efek pendiri atau founder effect, suatu kelompok kecil individu yang menempati habitat baru terpencil, tidak berpenghuni, tidak akan mewakili keanekaragaman. Tidak akan mewakili keanekaragaman dari suatu populasi asal yang ditinggalkan. Yang kedua yaitu gen flow atau artinya aliran genetik. Di dalam suatu populasi mempunyai kemungkinan untuk memasukkan alel atau kehilangan alel karena gen flow atau aliran gen, pertukaran genetik, karena migrasi dari suatu individual yang fertil atau gamet antar populasi. 3. Yaitu mutasi, perubahan dalam susunan DNA suatu organisme. Perubahan susunan DNA yang terjadi pada gamet akan merubah gen populasi dengan menggantinya dengan alel yang telah mengalami mutasi, meskipun mutasi berakibat nyata. Hal ini disebabkan karena tiap individu punya ribuan gen dan banyak populasi yang memiliki jutaan individu. Tentunya dalam jangka yang panjang, mutasi sangat penting bagi evolusi karena posisinya sebagai sumber asli variasi genetik yang mempunyai seleksi alam. 4. Yaitu perkawinan tak acak. Perkawinan tak acak merupakan pelanggaran syarat keseimbangan Hardy-Weinberg yang mengharapkan perkawinan acak. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya, yaitu yang pertama, inkompatibilitas.
tidak dapat terjadi fertilisasi, walau masing-masing mempunyai alel yang sama. Kedua, umur organ reproduksi tidak sama. Ketiga, adanya musim kawin yang menyebabkan persaingan untuk memperoleh pasangan. Keempat, letak organ reproduksi yang menyebabkan kesulitan terjadinya fertilisasi. Yang terakhir, yaitu adanya naluri untuk memilih pasangan sesuai dengan keinginannya. Yang terakhir, yaitu seleksi alam. Seleksi alam ini dalam populasi mempunyai kemampuan yang sama untuk hidup, menghasilkan keturunan yang mempunyai kemampuan untuk bertahan hidup fertil. Tetapi kenyataannya di dalam populasi terdapat keanekaragaman dan di antara varian-varian tersebut ada yang mempunyai keturunan lebih banyak daripada yang lain. Perbedaan ini karena adanya seleksi alam, adanya sifat-sifat khusus yang menyebabkan tidak mengalami seleksi alam. Seleksi alam akan mempertahankan genotip yang baik di dalam populasi. Apabila lingkungan berubah, maka respon terhadap seleksi dapat dilakukan oleh individu yang mempunyai genotip tertentu. Saya akan melanjutkan materi mengenai rumus hukum Hardy-Weinberg. P plus 1 sama dengan 1, P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1. Keterangan, P besar sama dengan frekuensi gen dominan, A besar, B besar, D besar. Q kecil sama dengan frekuensi gen resesif, A kecil, B kecil, D kecil. Dan P kecil kuadrat sama dengan frekuensi alel homozigot dominan, A besar, B besar, B besar, C besar, C besar. 2PQ sama dengan frekuensi alel heterozigot, A kecil, A besar, B besar, B kecil. Dan Q kuadrat sama dengan frekuensi alel homozigot resesif, A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, C kecil. Contoh yang lain yaitu jika dalam suatu masyarakat yang jumlahnya 10.000 orang, sebanyak 1 atau 0,01% membawa penyakit albino A kecil, maka persentase pembawa A besar, A kecil, dan yang normal A besar adalah albino dicontohkan sebagai Q kuadrat, pembawa sebagai 2PQ, dan normal P kuadrat. Kita mencari yang pembawa dulu. Pembawa yaitu 2PQ karena dia adalah albino. Albino sama dengan A kecil sama dengan Q kuadrat, maka kita masukkan 1 dibagi 10.000 orang sama dengan 0,0001. Untuk mencari Q berarti kita akarkan. Akar dari 0,0001 sama dengan 0,01. Sekarang mencari P. P sama dengan 1 dikurang Q. 1 dikurang 0,01 sama dengan 0,99. Karena Q dan P sudah diketahui, maka kita akan memasukkan rumus untuk mencari pembawa yaitu A besar A kecil sama dengan 2PQ sama dengan 2 dikali 0,99 dikali 0,01 sama dengan 0,198. Karena kita akan mencari persen, maka 0,198 dikali 100 sama dengan 1,98%. Yang kedua yaitu mencari normal atau A besar dengan rumus P kuadrat. Sama dengan, karena P sudah diketahui, maka tinggal kita masukkan saja. P kuadrat sama dengan 0,99 kuadrat sama dengan 0,9801. Karena ingin mencari persen, maka dikali 100. Jadi 0,9801 dikali 100 sama dengan 98,01%. Dari 1.000 orang penduduk yang diperiksa golongan darahnya berdasarkan sistem M besar, N besar, didapatkan 640 orang bergolongan M besar, 320 orang M besar N kecil, dan 40 orang N besar. Berapakah frekuensi alel L besar, M besar, dan L besar, N besar dalam populasi itu? Misal, P kecil frekuensi untuk alel L besar, M besar, Q sama dengan frekuensi untuk alel L besar, N besar. Menurut hukum Hardy-Weinberg, P besar kuadrat L pangkat M L pangkat M plus 2PQL L pangkat M L pangkat N plus Q
kuadrat L pangkat N L pangkat N. Q kuadrat sama dengan 40/1000 sama dengan 0,04. Q sama dengan kuadrat 0,04 sama dengan 0,2. P plus Q sama dengan 1. P sama dengan 1 dikurang 0,2 sama dengan 0,8. Jadi frekuensi untuk alel L besar M besar sama dengan P sama dengan 0,8. Frekuensi alel L pangkat M Q sama dengan 0,2. Contoh selanjutnya, misalkan 8% dari laki-laki di suatu daerah menderita buta warna merah hijau. Berapakah frekuensi perempuan yang menderita buta warna di daerah tersebut dan frekuensi perempuan yang diduga normal di daerah tersebut? Jawab. Menurut hukum Hardy-Weinberg, frekuensi gen C sama dengan Q sama dengan 0,08, frekuensi gen C besar sama dengan P sama dengan 1 min 0,08 sama dengan 0,92. Frekuensi wanita buta warna